Malam yashkurin ni'am faqad ta'arraduha li zawaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu telah berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Wa man syakaraha faqad qayyida bi aqaliha. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang telah Dia berikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bakal mengikat ikatan nikmat itu kepada orang itu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi hikmah yang nomor 75 berkaitan dengan hikmah yang kemarin tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di hidup kita ada dua hal yang perlu kita tahu. Yang pertama, pelajaran tentang sabar. Yang nomor dua, tentang syukur. Sesungguhnya manusia itu jarang sekali bersyukur, dan dia bakal bersyukur dengan nikmat yang baru saja didapat, tapi tidak dengan nikmat yang sudah ada, bahkan yang diberikan secara gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena tabiat manusia itu sendiri. Manusia cenderung bersyukur kepada Allah ketika dapat nikmat yang baru, dan jarang bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang sudah ada atau bahkan nikmat yang belum ada. Jarang banget gitu. Contoh, si A bakal bersyukur kalau dia dapat kerjaan baru, dapat duit baru, dapat jodoh baru, dapat hal-hal yang baru. Tapi jarang banget dia bersyukur kenapa dia masih bisa dikasih kehidupan. Jarang bersyukur. Tandanya, jikalau kita dikasih umur, berapa ya? 26. Allah Subhanahu wa taala ngasih kita hidup sampai sekarang. Hidup berarti belum meninggal. Tandanya untuk memperbaiki diri kita. Yang nomor 2, memperbaiki akhlak dan memperbaiki ibadah. Gitu. Jadi kalau kawan-kawan, baik yang laki maupun yang perempuan, masih bisa dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tandanya kita harus memperbaiki diri sendiri, memperbaiki akhlak kita, dan memperbaiki ibadah kita. Ya, sesungguhnya manusia ya paling lama 60 tahun umurnya. Kalau sekarang udah 40, 20 tahun lagi. Kalau sekarang udah 50, 10 tahun lagi. Kalau udah 60, dia dapat bonus gitu. Syekh Ahmad Ibn Taimiyah Sekandari rahimahullah ta'ala mengatakan, jadi jika manusia tidak bersyukur, nikmat yang dia dapat nikmatnya bakal hilang. Jadi jikalau manusia tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat, nikmat bakal hilang. Inilah kunciannya. Kadangkala
Dalam hidup ada aja yang hilang, entah kesehatan, entah uangnya, entah kenyamanan dalam rumah tangga, entah kepemimpinan dalam rumah tangga, entah bertetangga, entah soal A, soal B. Ada aja yang hilang. Gitu. Contoh, ada orang kerja, tapi hasilnya nggak kelihatan. Ada nggak di sini? Kerja, hasilnya nggak kelihatan. 3 juta hilang aja begitu aja. 4 juta hilang begitu aja. 5 juta hilang begitu aja. 2 juta hilang begitu aja. Nggak kelihatan. Atau dia dikasih hidup sama Tuhan, tapi bermanfaat buat umat. Hidupnya hanya penuh dengan teror, meneror, saling benci, saling hasad, saling iri dengki antar tetangga. Itu tandanya dia nikmatnya bakal hilang. Gitu. Begitupun sebaliknya, jikalau manusia itu bersyukur, jikalau manusia dia bersyukur atas nikmatnya, tandanya manusia itu telah mengikat nikmat itu. Mengikat nikmat yang ada. Nikmat yang ada dan mancing nikmat yang baru. Nikmat yang baru. Kalau yang pertama, sebuah nikmat bakal hilang, baik yang ada maupun yang belum ada. Kalau yang pertama. Jadi kalau yang bawah, nikmat yang ada diikat. Kalau yang atas tadi, nikmat bakal hilang, baik yang ada maupun yang tidak ada. Gitu. Disinilah mungkin misteri kehidupan kita. Disinilah mungkin misteri kehidupan kita. Apa ya? Yang udah ada, amblas gua. Giliran yang belum ada kagak dapet ya itu berarti gak bersyukur ini manusia. Masih punya orang tua, jarang berbakti. Masih ada istrinya, jarang nafkahin yang baik-baik. Masih ada anaknya, jarang ngedidik. Masih ada mertuanya, jarang berbakti juga. Masih ada guru-guru agamanya, jarang bertemu. Tandanya dia yang ada bakal hilang maupun yang belum ada. Yang belum ada tuh gini, tadinya tuh ente bakal kaya. Tadinya, lama-lama Allah ganti takdirnya. Gara-gara ini manusia gak bersyukur terus. Dapat duit gocap, ngeluh. Gitu loh. Alkisah, Rasulullah SAW bercerita kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya zaman dulu, zaman Bani Israel ada 3 orang tentang pelajaran syukur. Yang pertama, orang buta. Yang nomor 2, orang lepra. Yang nomor 3, orang yang berkepala botak. Emang begitu ceritanya. Baik Rasul, saya dengerin ceritanya. Orang lepra, orang botak dan orang buta minta izin sama Allah Subhanahu wa taala lewat Musa untuk dirubah hidupnya. Didatangilah oleh malaikat ketiga orang itu. Yang pertama orang lepra. Datang malaikat, ada apa denganmu? Sesungguhnya aku punya penyakit lepra. Lepra itu kayak apa ya? Kayak panoan tapi lengkap gitu. Atau penyakit kuning. Orang-orang pada ngejauhiku. Bagaimana ini? Bukankah Tuhan itu adil? Tuhan memang adil. Diusap, langsung jadi. Baguslah badannya. Dikasih satu permintaan lagi. Apa yang kau pinta? Kambing, sapi, atau unta? Unta. Datanglah malaikat ke orang kedua, ke orang botak. Sama ceritanya, diizinin dia punya rambut, punya istri, punya anak. Lalu dia minta sapi. Datang lagi ke orang ketiga, orang buta. Sama permintaannya, dihidupkan lagi penglihatannya dan dikasih kambing.
Seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian berjalannya waktu, penuhlah lembah itu kepada 3 orang tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngetes dia nih. 3 orang pertama datang ke orang lepra. Wahai Tuhan, bolehkah aku meminta hartamu sedikit, sedangkan aku punya penyakit lepra? Apa kata orang lepra? Sesungguhnya harta ini milik warisanku, nenek moyangku, bukan atas kehendak Tuhan. Malaikat hanya melihat aja. Oh gitu, baiklah. Datang lagi ke orang botak. Sama jawabannya. Datang lagi ke orang buta. Karena buat membersingkat waktu aja. Atau orang buta yang tadi sudah melihat, ambillah Tuhan sesuka hati engkau. Dan tinggalkanlah apa yang kau tidak suka. Dari kejadian itu, orang yang buta dan orang yang lepra dan botak, hidupnya belangsak lagi. Sedangkan orang yang melihat tetap pada kejayaannya. Sama kehidupan ini, Pak. Barangkali ente jatuh hidupnya, tapi ente nggak sadar. Sebenarnya kita nggak pernah diuji kayak ujian-ujian kaum Nabi dulu. Kita nggak ada ceritanya tiba-tiba ya diuji dengan yang aneh-aneh dah. Kita diuji paling dengan kekurangan dan kekurangan. Kekurangan apanya? Karena kita melihat nikmat orang lain gitu loh. Tetangganya beli mobil, iri. Tetangganya beli rumah, panas. Tetangganya nyekolahin anaknya di tempat mewah, iri. Itu aja sih. Permasalahan hidup kita kan di situ aja. Nggak pernah kan kita ketemu orang yang buta, botak, dan lepra. Jarang loh, man. Jarang. Gitu. Jadi ini buat teman-teman termasuk saya, ya barangkali. Kok gua, apa yang gue punya amblas mulu ya. Gitu. Kok gue gini-gini aja hidupnya. Gitu. Ya inilah penyebabnya. Karena kita kurang bersyukur. Lalu ada nikmat-nikmat yang wajib disyukurin. Ada nikmat yang wajib disyukuri. Yang pertama soal dunia. Dunia, yang pertama soal sehat. Hidup di dunia itu nikmat yang harus disyukurin. Pertama ialah sehat. Sehat apanya? Sehat jasad dan mentalnya. Satu, dua. Ini kedua komponen ini mesti sehat, jasad dan mental. Berapa banyak manusia yang hidup mungkin di sini ngaji, jasadnya sehat tapi mentalnya kena. Mentalnya terganggu mental. Apa itu mental? Mental itu kondisi psikologi seseorang. Dia tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba diam, tiba-tiba tertawa. Itu namanya mental. Nggak gila, Pak. Beda. Kalau gila tuh dia kan diem, tiba-tiba ketawa, nggak mungkin nangis dia. Tapi kalau orang yang gangguan mental, tadi tiba-tiba merenung, tiba-tiba nangis, diem, gitu. Itu namanya tekanan batin dia. Entah kelakuan suaminya, kelakuan anaknya, maupun kelakuan orang tuanya, ataupun yang lain-lain lah. Jasad boleh sehat, gemuk-gemuk, tapi hatinya kena mental, rapuh. Kalau ulama dibalik, jasadnya kena, mental lah enggak. Ulama, makanya ulama badannya gede-gede, mentalnya cakep-cakep. Gitu. Kalau kita udah jasadnya kagak jelas, mentalnya kagak jelas. Hati-hati kena mental. Atau bahasa anak sekarang insecure. Tidak mau ngelamar ke perusahaan hebat karena dia merasa dirinya apa adanya aja dah bos. Ya elah. Pasrah aja dah. Yang nomor 2 afiat. Afiat. Afiat itu ada 4. Yang pertama punya rumah atau tempat tinggal. Jadi kalau orang-orang yang udah punya rumah atau tempat tinggal disebutnya afiat. Selamat ya.
Bagi yang belum, ya tolong diusahakan, harus punya rumah. Kalau enggak belum afiat ya. Yang nomor 2, anak yang berbakti. Anak yang berbakti. Begitupun kita bisa jadi anak berbakti, dengar azan, baca doa orang tua 5 kali. Jangan lupa itu. Nomor 3, pasangan yang menyenangkan. Nomor 3, punya pasangan yang menyenangkan, itu afiat. Gitu. Jadi afiat itu bukan selamat ya. Kadang-kala kita kan ngajinya terlalu singkat, sehat afiat, sehat dan selamat. Gak gitu kawan. Afiat itu ada penjabarannya. Yang terakhir, kebutuhan yang mencukupi. Kebutuhan yang mencukupi. Inilah yang disebut afiat. Jadi kalau ada orang berkata sehat afiat, tandanya dia punya ini, 6-6-nya punya dia. Gitu. Sudahkah kita punya 6-6-nya dalam hidup? Atuh aja belum. Dijabarin bisa. Kenapa harus punya rumah atau tempat tinggal? Orang kontrak, rasa cemas untuk diusir selalu menghantui dirinya. Orang kontrak ya. Orang numpang sama mertuanya selalu ada perasaan nggak enak. Ya kayak gitu aja. Itu namanya nggak selamat dia hidupnya. Ya orang-orang pada Allahu Akbar sholat, kita ya marah nih pasti bakal begini. Apa buang-buang air, misalnya kan ngapa sih kalau malam sering main air, kan wudhu mau sholat, ya elah tuh kan, itu namanya nggak selamat dia. Mudah-mudahan paham. Anak yang berbakti, coba anak yang nggak berbakti, rasanya pengen nampol lah ya gitu, nakol lah, ini anak ngapa sih. Lalu pasangan yang menyenangkan, sekarang lagi zamannya patriarki dan feminisme. Bisa nggak hal itu nggak ada? Bisa kalau kedua-duanya redo aja. Contoh, kebutuhan rumah tangga suami yang ngerjain, boleh-boleh aja kalau suaminya redo. Kalau kita terlalu menganut teori, bisa nggak terima hati kita. Tahu nggak terima? Mama contoh, masa nyuapin anak gua, kan gua laki. Masa ini gua, kan gua ini. Itu kalau kita menganut teori. Kita menganutnya apa ya, saling mengisi aja kekurangan. Udah kalau dia nggak bisa ya udah kita aja gitu, saling ridho aja. Ridhonya istri ada di mulut suami kan, ridhonya suami ada di amal soleh kawanku, kagak ada di ibu. Amal ridhonya suami ada di amal soleh. Yaitu berbakti kepada ibunya gitu dong. Bisa aja. Jadi tolong dipahamin aja. Kalau ente kebanyakan main media sosial ataupun menganut teori feminisme atau patriarki, ente bisa pisah sama istrinya. Pasti pisah. Nggak mungkin nggak. Belum waktunya pisah karena tadi sang suami merasa gua kepala rumah tangga. Si istri bawa-bawa feminisme, ya udah susah dah ketemunya, titik temunya. Ya udah dah. Feminisme itu sejajar. Oh, jajar. Kalau gue punya uang, lu nggak bisa merintah gue karena gue punya uang. Ya. Itu nyata di dunia sekarang. Makanya saling melengkapi aja udah. Kalau suaminya capek, ya istrinya capek ya suaminya gitu. Itu aja ya itu. Iya udah.
Yang terakhir, kebutuhan yang mencukupi. Coba kebutuhan yang nggak cukup, mana selamat dia? Utang sana sini, malunya gimana? Kebutuhan yang mencukupi. Makan ada, beli mobil ada, beli Ducati ada, beli ini ada. Enak. Gitu. Apa? Ayam. 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 Oh ganti. Ayam ganti nama jadi ayam. Ada lagi pertanyaan nggak? Jadi sehat afiat itu yang ini Pak. Afiat itu selamatnya ini jabarannya. Coba aja dihilangin semuanya. Coba nggak punya. Anak yang berbakti kagak ada. Pasangan nyebelin. Kebutuhan nggak cukup. Selamat ente hidup. Agak. Nggak selamat. Pulang ke rumah mau sholat. Bukannya nyari duit malah sholat. Bisa? Gitu. Baru pengen istirahat tidur. Meski miskin tidur mulu bang. Bangun lagi. Mau rokok aja. Rokok mulu kerjaannya. Salah lagi bang. Gitu. Ya begitu dah. Nggak selamat dia hidupnya. Gitu. Kecuali udah umur senior dah. Kebal. Yang nomor 2 soal harta. Aduh. Soal harta. Harta itu ada 2. Ada yang halal. Dia nikmat. Dan haram. Dia nikmah. Nikmat itu artinya azab. Nikmat artinya karunia. Jadi yang kudu bersyukur yang ini, yang karunia. Yang haram jangan bersyukur. Contohnya dapat duit colongan, alhamdulillah. Itu diazab pasti sama Tuhan. Ya misalnya korupsi berjamaah, alhamdulillah dapat 1 M gitu. Tapi yang halal-halal harus bersyukur dengan membaca alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Baca itu Pak supaya rezekinya nggak hilang, nggak habis-habis. Setiap terima uang dari suaminya maupun dari bosnya. Oh dari bos kan ditransfer kalau masih kerja, cayalah. Walaupun belum 2 digit mulu dari dulu. Transfer hilang lagi. Mau nabung 2 digit susah banget ini. Karena dia tadi kebutuhannya tidak mencukupi itu orang, makanya duitnya habis mulu. Kehidupan nggak salah, kita yang salah. Kehidupan nggak salah Pak, kita yang salah. Motor ada pengendaranya kan, motor nggak salah, dia hanya diam. Nggak pernah dipakai juga dia awet. Motor, sama dengan kehidupan. Yang bersalah tuh manusianya. Kehidupan mah dari dulu begitu, baik, buruk, suka, duka. Kitanya nggak kuat. Pengennya suka mulu kan. Kalau agama, ya banyak cara bersyukur ya. Agama ya soal ilmu, soal amal, marifat dan lain-lain lah, ini banyak banget. Soal akhirat, terakhir, yakni amal sedikit, pahalanya banyak. Jadi kita wajib bersyukur suatu saat nanti kalau kita masuk surga dengan amal yang sedikit. Karena ada hamba di bumi ini amal sedikit tapi dia masuk surga. Dan kebalikan ini, kalau kita nikmat
Ini jadi kufur atau disebut kufur nikmat. Ciri-ciri kufur nikmat. Untuk maksiat dia yang pertama. Jadi baik dunianya, hartanya, agamanya untuk maksiat. Ciri-ciri ini orang kufur nikmat. Contoh, dia sehat, tapi nggak pernah sholat. Berarti dia kufur nikmat gitu loh. Dia punya harta, tapi mohon maaf nggak pernah zakat, pelit. Sama saudaranya pelit, sama orang tuanya pelit, sama anaknya pelit. Gitu. Bayinya sama teman doang, apalagi teman mancing. Gitu. Atau agamanya, dia punya ilmu, tapi ngejual agama kayak ustadz-ustadz. Dia bukan ceramah, tapi ngejual agama, ngejual tarif dia. Harusnya ustadz-ustadz itu disebutnya apa? Mubalik dan ad-da'i. Ad-da'i itu mengajak, mubalik menyampaikan. Jadi ustadz-ustadz nggak boleh jualan harusnya. Kiai nggak boleh nanya harga. Contoh ya, Pak Kiai mau ngisi di sini, boleh. Langsung nggak boleh. Emang berapa bayarannya? Nggak boleh dia harusnya. Berarti dia nggak jual agama. Cuma nanti ada di pasal terakhir. Kalau ditanya beda. Ditanya apa tuh? Ditanya sama yang undang gitu beda. Ditanya yang udah gimana? Iya itu kan tadi kan ya ini yang nanya tuh berapa gitu kan? Berapa? Berapa? Iya berapa paham? Emang berapa di situ gitu kan? Kagak nanya, nggak mungkin nanya Gi. Bukan kalau misalnya kitanya yang undang. Heeh. Kira-kira biaya berapa kayak gitu misalkan. Nggak boleh, itu nggak etis, nggak ada. Etis ya? Dosa ente nanya begitu ke Kiai. Jadi Hafiz salah tadi, nggak boleh bebas ngomong. Manajemen itu yang ngatur orang. Nah itu dia tuh benar. Saya nanya. Makanya saya nanya. Ya benar kata Bang Pai, ada manajemennya. Jadi kita nggak boleh nanya ke ulama berapa harganya pakai. Itu nggak ada adabnya Pak, dia kesinggung nanti. Nggak boleh. Ini aja tanya, besok bisa, tanggal sekian bisa, coba tanya Fulan, baru ngomongnya sama dia. Tuh. Oke? Oke. Sama aja ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, kenapa bensin naik? Kagak etis, walaupun benar, paham nggak? Iya. Harusnya ke Dirjen Migas, gitu dong. Ada lagi kah? Jadi kurang-kurangin dah ente nanya ke guru soal biaya, waduh berat banget. Itu bisa menyebabkan ini nih yang agamanya ente ngejual ilmu ente berarti ngaji lama-lama tapi asal nanya harga. Nggak bisa. Dia maka dari itu ustadz itu kan ada dua, ad-da'i dan mubalik. Ad-da'i artinya mengajak, mubalik menyampaikan. Kecuali ustadznya jualan. Ya jualan peci bener no. Gitu. Ya boleh kalau itu mah. Berapa nih? Ambil aja nggak bisa. Berarti kalau nanya ke manajemennya gitu berarti manajemen yang nentuin guru. Iya, yang tanggung jawab dia. Gitu. Kalau ente berani boleh ane tanya sama Babu Jindan ya, tapi ente yang nanya ya. Berani saya. Iya. Ya kan saya nanya tuh. Ya misal dong, maksudnya kita terlalu, mohon maaf, standar ganda ya, sama Habib terkenal nggak berani nanya harga, gitu kan sama Ustadz ini, berani, itulah kita. Maka hidupnya nggak pernah kaya, paham nggak maksudnya? Habib saya datang, ente nggak berani nanya harga sama dia, ane jamin nggak berani. Tapi kalau misalnya Habib Syakir pasti berani. Kenapa? Karena kita standar ganda hidupnya. Takut sama yang terkenal, nggak takut sama yang tidak. Kita nggak takut sama ilmunya, maksudnya gitu. Semua orang tuh sama tahu. Tapi nggak usah bahas yang gitu. Jadi intinya akhirat sama sedikit pahala banyak. Atau nomor 2, atau untuk membawa maksiat. Yang pertama untuk maksiat, ini untuk membawa maksiat. Habis gajian, temannya WhatsApp-nya kita untuk patungan. Ternyata untuk ke puncak ada perzinahan di sana. Itu namanya untuk membawa maksiat walaupun kita nggak ikut. Tapi duitnya ngikut. Bang Ahmad, kirimin lah gocap. Buat apaan? Ini nih ada reunian di puncak. Ternyata yang di sana maksiat semua isinya. Pak Ahmad kena dosanya. Mungkin nggak tahu itu jadi Nggak mungkin nggak tahu Pak. reunian doang. Iya, gitu. Nggak mungkin nggak tahu ya. Ayo, ay. Hati-hati tuh. Reuninya di Mangkat. Apa tuh? Ada lagi tah?
Atau beli motor baru, atau rumah baru, atau mobil baru, atau emas baru, atau HP baru, tapi jadi sombong. Ada, itu ibu mau bawa maksiat. Atau beli baju dah, atau beli sepatu dah, sepatu. Temennya pakai sepatu yang sama, dia nggak dipakai lagi, tandanya dia maksiat, itu orang. Aduh, sepatuku disamain sama dia, gak mau lagi gua. Itu berarti dia maksiat, beli sepatunya. Ada gak? Ada tahu yang begitu orangnya. Misalnya Pak Ahmad beli sepatu Nike yang 1 juta, tiba-tiba ngeliat lagi nih. Wah, dia sama. Gak mau pakai lagi Pak Ahmad. Tandanya Pak Ahmad maksiat. Karena nggak mau disaingin, sombong dia. Gitu, sombong. Kalau udah begini, kesimpulannya cuma 2. Yakni dia datang, masalah. Masalah bertubi-tubi dia. Maaf lah. Sampai sini mau tanyakan kah? Apa tuh Pak? Tentang bersyukur, Bu. Bisa nggak dicirikan atau diketahui tanda-tandanya orang itu? Kalau yang tidak bersyukur kan bisa. Ada Pak, ada 3 Pak. Ya. Syukur ada 3. Yang pertama ada lisan. Lisan itu yang pertama ngucap alhamdulillah. Yang nomor 2 mengkisahkan nikmatnya. Dari Allah gitu. Jadi boleh kalau ente dapat nikmat dikisahkan nikmat ente ke orang lain, itu boleh. Contoh, alhamdulillah gue dapat rezeki nih berkat tawasul kaum Agi. Itu boleh. Tahu. Tapi alhamdulillah gue dapat rezeki nih karena kerja gue, berarti dia kufur nikmat. Karena ini jangan sampai lupa nih dari Allahnya gitu. Ya. Yang nomor 3, inilah jawaban mungkin ente kenapa ulama kaya-kaya. Yang nomor 3, dia menampakkan nikmatnya, namanya tahadis bin nikmah. Jadi nomor 3 tuh menampakkan nikmatnya. Kenapa ulama naik Alphard? Karena memang disuruh. Ini nikmat dari Allah, akibat gua kerja halal, bertakwa. Diam juga kita denger ya kan. Dia nggak sombong Pak kalau gitu, Pak. Karena memang ada ajarannya. Menampakkan nikmatnya. Nabi ontanya yang paling mahal, pedangnya juga paling mahal. Kalau kita pedang kudul mau tajam ya susah, mau diasah bagaimana juga. Besi Cimahi lawan besi Jerman ya beda dong. Biasa gimana juga. Jadi buat teman-teman boleh menampakkan nikmatnya. Beli baju baru dipakai boleh. Kalau ada yang iri, dianya yang salah, bukan ente yang salah. Kecuali ente nih beli baju baru, temen juga, gue disamain. Itu baru entenya bermasalah gitu. Kan sering lihat tuh Habib-Habib bajunya bagus-bagus kan. Gak pernah tuh dia. Tiba-tiba besok yang nggak make lagi. Yang terakhir, memuji orang yang perantaranya, memuji perantaranya. Jadi kalau ada yang ngasih ente rezeki, tolong dipuji dianya. Kalau bos kita ya tolong, alhamdulillah, terima kasih Mas Anu, baik banget sama saya. Itu jangan, makasih ya. Puji, doain kayak ini mah, makasih ya. Coba lagi ngasih duit, Ji. Makasih. Ya gitu doang, jadi musuh. Ngomong lah, makasih Om Agi yang ganteng. Ya, puji. Walaupun fitnah kan. Fitnah itu bro. Gak ada maunya begitu mah. Tapi benar emang harus dipuji atau didoain lah.
Harusnya bisa jadi ngumpul jadi setelah aku jadi ya. Termasuk istri kita gitu, suami ngasih duit, pujilah, terima kasih sayangku yang paling ganteng. Ngasih jalan gitu. Iya, nggak apa-apa, jangan, makasih. Suaminya bete banget itu langsung najis. Tapi memang ada ajarannya mesti dipuji supaya merekatkan hubungan. Abu Bakar yang dulunya kaya raya nyumbang sama Nabi, apa janji Nabi? Dijanjiin masuk surga. Coba perasaan Abu Bakar gimana kalau Nabi bilang syukron. Abu Bakar diem aja. Makasih doang nih, janjiin gua kayak Nabi. Gitu loh maksudnya. Abu Bakar dijanjiin surga. Sesungguhnya engkau bersamaku di surga. Apa iya Nabi cuman syukron? Abu Bakar pasti tambahin kayak ngomongannya gitu. Gitu Pak. Jangan lupa tal dipuji lah. Walaupun ente jualan, yang beli puji dia gitu. Makasih Pak, moga berkah gitu. Ya, nggak apa-apa gitu. Kalau mau kaya, kalau enggak ya enggak. Yang nomor 2, anggota tubuh. Jadi ada syukurnya anggota tubuh, ada satu doang. Jadi cuma beramal kepada Allah. Jadi syukurnya anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia hanya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kuping ini jangan sampai dengar gibah, fitnah gitu. Kalau ada ya berarti kita satu kena lah, kufur nikmat. Kuping membawa maksiat. Gak lama masalah pasti datang, cobain aja. Mulai sekarang harus ngeh gitu loh. Mata ini harusnya ngelihat istri kita aja atau anak kita. Ini perempuan yang lain dilihat. Akhirnya masalah datang ke rumah tangga kita. Kalau dia sampai netep di HP, masalah juga netep di rumah kayak gitu loh. Tawa lu paham? Kali kalau pintar. Kata orang dulu terlalu amatir kalau ketahuan kan gitu. Aduh, iya jadi ingat. Kata jenderal. Yang terakhir soal hati. Mengakui nikmat dari Allah dan bergembira. Duh. Jadi kalau dapat rezeki apapun, ngakuinlah nikmat itu dari Allah dan ente gembira. Itu. Inilah caranya supaya kita nggak dapat masalah mulu dalam hidup. Hati bergembira, dikasih sehat bergembira, jangan dikasih sehat ngeluh mulu, stres. Padahal sehat tapi kosong. Kita kosong, bengong aja. Alas, ada lagi? Jadi diingat-ingat aja dah. Buat teman-teman termasuk saya pribadi, kalau ada masalah ini tandanya kita kena di sini. Tandanya kena. Di rumah nggak ada masalah, di kerjaan ada masalah, tandanya kita kena ini. Ataupun sebaliknya. Di kerjaan nggak ada masalah, di rumah ada masalah, tandanya kita kena juga di sini. Mungkin kita nggak bersyukur punya suami yang baik kayak dia. Mungkin kita nggak bersyukur punya atasan yang baik kayak dia. Gitu. Kebalik-balik aja. Ada lagi dah? Karena rezeki nggak bakalan kemana, ditambah nggak bisa, dikurangin nggak bisa. Segitu ya segitu hari. Dekat rumah Om Agi ada warung Madura. Katanya orang buka 24 jam ya. Sebulan tutup. Padahal buka 24 jam. Itulah rezeki. Rezeki emang nggak kemana Pak. Mau dia buka seharian kayak mau buka cuma 2 jam, tutup ya tutup. Begitu maksudnya. Ada itu? Alah holas ya holas. Panglima ada nanya Panglima apa?
Kalau yang amal sedikit pahala banyak itu maksudnya lah. Jadi ada Pak Indra, ada orang tertentu dia amal sedikit pahalanya banyak ada. Contohnya Pak Indra, dia sholat di waktu-waktu mustajab, habis maghrib, sebelum subuh, jam 9 pagi. Jadi ketika waktu lalai dia sholat, itu namanya amal sedikit, pahalanya banyak. Contoh-contoh amalannya. Coba habis maghrib, orang pada lalai kan? Ada yang sholat? Ada. Atau jam 2, nih ntar, yang lain pada, dia sholat gitu. Tapi bukan berarti dia nggak sholat 5 waktu ya, dia sholat juga 5 waktu. Ntar mentang-mentang kayak gini, itu aja dah kok sholatnya. Ya nggak gitu dia, gitu. Ada lagi tah? Holas. Yang perempu nggak ada. Bang Lima, holas. Itu tanya dulu nih. Apa tuh? Amal kepada Allah itu tadi belum ada saya ketinggalan. Apa tuh? Amal sedikit. Amal kepada Allah. Amal kepada Allah tuh ya dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak maksiat intinya. Contoh kan kuping ini harusnya buat baik-baik aja. Ini malah Ngobrolin orang. itu dia kuping tandanya. Punya mata. Matanya ke sana nih Pak Niang. Itu kuping. Kupingnya ke Haji. Ada gitu. Jadi gini nggak gitu Bang Haji. Gitu. Ngobrol sama guru, Pak. Iya, Pak. Bapak ngobrolin nih. Ngobrolnya ke situ, kupingnya ke sini Pak dia, Pak. Ada orang begitu, Pak. Itu nggak boleh nguping namanya. Jadi kanan kiri masuk tuh. Bingung mau nanggepin yang mana dia. Kedengeran? Iya. Cuman kan ininya kebelah dua dong harusnya. Ada, Pak. Berarti yang di depan dia nggak dihargain dong. Dari tadi udah ngomong. Nggak gitu Bang Haji. Gitu. Wah, di gua nih. Gitu. Jadi buat para ibu-ibu, mungkin mulut setia, mata nggak setia kali ya. Iya, betul. Bisa aja Bang Liman ya Bang. Biar kata suami ngomong aku cinta padamu, sayangku, mata nggak setia. Mata nggak setia. Boleh lah. Masa begini perempuan? Kan enggak. Jalanan. Makanya kiai-kiai pakai kacamata hitam karena matanya ke samping. Itu. Yang ngelirik lah. Kan nggak kelihatan. Jadi udah pada paham ya kenapa kiai pakai kacamata hitam. Kacamata hitam di jalan. Kiai juga kan tahu kiai kan dia cowok. Kalau ustazah cewek baru. Gimana? Laki. Ya, terima aja lah, Bu. Masa nunduk mulu? Untuk mulu dapat banteng ntar. Tanggul. Kalau belum ada gelagat-gelagat aneh masih aman suaminya gitu aja sih intinya. Kecuali udah ada gelagat-gelagat aneh, bawa HP ke WC, itu gelagat aneh tuh. Enggak biasa tuh ya. Iya, malam-malam masih melek yang bisa tidur, tahu-tahu sendiri. Makan nggak makan. Iya, berarti ada PA dia. Sa aja berarti kan. Ada lagi tah? Holas. Gak ada cowok setia di bumi ini, gak ada. Gak ada. Dia gak berani Pak. Coba. Gak ada setia, dia gak berani aja. Kalau belum dapat pura-pura setia, Bu. Makanya tadi kan mata gak setia Pak. Ya, masih nggak mungkin bahkan kelihatan. Dari mata turun ke hati. Hati nggak kuat perbuatan. Kenalan. Emang mau merem lagi. Ya kan tadi dibilang. Tapi sisain lah buat Bang Agi. Tapi dia mau syahid kayaknya. Udah. Iya, syahid. Jalan perintah agama nih gini-gini. Jomblo. Apa kan gugur di jalan agama, syahid kok. Nikah itu perintah. Tahu lah kan, gugur dia di perintah Allah berarti kan syahid Pak. Ya kan? Iya. Buat yang mana jomblo syahid dah. Kalau meninggal. Ayolah.
Malaikat juga nggak tega nyiksanya. Sian, dunia sendiri, di sana sendiri. Ada udah holas. Holas kita baca Bismillahirrahmanirrahim wal asri inna innaka ghafirun sambil zunubi mislu ya zal jalal ya Allah amin alhamdulillah ghafuri lil abli zil ghururi wal fardi bil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wassalamu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala alil kirami wa sahbika nujumi fi qudwatil marami lil urfi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana ashrafna wa ala laza ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسماء فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوصى بكل سور صلى وسلم ربي عليه النبي وآله وصحبه عباد الشوبي والحمد لله في الفتح والتداني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم